الدين جميع الشهداء الصالحين جميع العلماء العاملين الفقهاء محدثين القرآن فاسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء أجمعين خصوصا إلى الله سيدنا حسن البصري وجنيد بن قادر جيلاني محمد بن عبد الكريم السمان المدني شيخ محمد الأشعبي عبد الله كلام البنجري شيخ قشمان نور بن حجي اسماعيل البنجري شيخنا العربي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ولدرجات في الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل البيت لجمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت في خير في عافية وبنية أن الله يشفي مرضانا ومرضى أهل بيتنا ومرضى جماعة الله شفاء عاجل لا يغادر سقما بعدها ولا ألما ورزقنا وإياهم طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة وقوة تامة شفاء إن شاء الله على هذه النية وعلى صف الصلاة حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Yang menuntut ilmu agama inilah merupakan pondasi atau modal kita untuk menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengabulkan hajat dan doa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan menyembuhkan semua penyakit di antara kita, dari keluarga kita dan kawan-kawan kita dan jamaah semajelis kita. Mudah-mudahan yang ada sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat, afiat dalam taat ibadah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal dan barakah. Akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu an qalat, berkata ia, iftaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku kehilangan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Wallah, kehilangan kisahnya nih lah, karena Nabi lawan Siti Aisyah ini setilam, ya kan? Nah, pas teban malam, hahaha, rasanya ada Nabi ditilang nih. Nah, kisahnya kehilangan tuh, ya kan? Karena lakinya berhilang tuh ada. Nah, ini fatahassastu, maka aku meraba-raba Siti Aisyah, fa idza huwa raqi'un aw sajidun, sekalinya Rasulullah itu sholat dalam keadaan ruku atau sujud. Nah, ya kan? Nah, ketika itu tuh, nah, Farawi memadahkan raqi'un atau sajidun. Nah, yang penting ketika itu Nabi ketika sujud. Dan sholat. Yang pun Nabi ketika sholat tadi itu membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, itu bacaannya. Artinya yang kita garis bawahi di sini, ketika ruku atau sujud tadi Nabi berbacaan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, itu bacaannya. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, fatawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, dan tersentuhlah tanganku, ujar Aisyah, ala batni qadamaihi, di telapak kaki Nabi, ya kan? Telapak batin daripada kaki Nabi. Nah, wa fil masjidi, dan Nabi itu dalam sholatnya sujud nih. Nah, dari hadis ini biar mazhab nang ampat itu berlainan pendapat, ya kan? Kisahnya nih kan, Aisyah istri, ya Allah, Rasulullah itu suami, laki bini tersentuh kulit. Nah, dari sini nih beda-beda mazhab nih. Ya kan, menurut hadis ini kisah nang zahir bahwa telapak tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi. Nah,
Nah, dari hadis ini pendapat ulama yang 4 mazhab itu menjadi 3. Yang pertama Imam Syafi'i, Sidin memadahkan ketika hadis ini ada, ya kan, Siti Aisyah itu tak halang dengan kain Nabi mencapai kaki Nabi. Pendapat Sidin nih, ya kan? Jadi kada tersentuh langsung antara kulit dan kulit, maka kada batal. Dan maka dari sinilah asal muasal daripada mazhab Syafi'iyah berpegang kulit laki bini, ya kan, karena itu bukan muhrim adalah batal. Ya kalau batal mazhab Syafi'i batal. Ya kan, namun langsung kena kulit sama kulit. Lalu ada hadis ini, Sidin memadahkan itu tak halang oleh kain. Pendapat Sidin. Yang kedua, pendapat Imam Maliki dan Hambali. Memang tersentuh langsung kulit sama kulit, tapi tidak ada nafsu di situ. Ya kan, masa guring mengko itu bernafsu lah. Nah, jadi dari situlah mazhab Hambali dan Maliki tersentuh kulit laki bini kada batal kalau kada bernafsu. Nah, jadi lain nih. Maka itu boleh aja lah guru ya. Kita laki bini begandeng kada batal aja. Amun pian mazhab Hambali dan Maliki bujur kada batal, Syafi'i batal. Ya kan? Batal. Bolehlah kita bermazhab Maliki boleh, tapi dari wudunya dulu. Kalau langsung mun hendak masalah wudu batal atau kadanya ini berpendapat dari Maliki dan Hambali, pian dari Maliki Hambali juga wudunya. Jangan wudu Syafi'i pembatalnya Maliki Hambali, kada mau tuh tampik ngarannya. Artinya mau ambil nang nyaman-nyamannya aja. Ya Allah, maka itu kayak pegarang wudu Sidin tuh. Wudu Maliki kayak pegarang. Wudu Maliki diantaranya sama seperti Imam Syafi'i kecuali 2 nang tambahan wajibnya. 1, menyapu seluruh kepala. Menurut Imam Malik wajib hukumnya. Ya kan? Kalau kita Syafi'i kan kayak dijawab sah sudah, asal ada 3 rambut atau batas kepala ini basah, ya kan, sah sudah. Tapi kalau Maliki kada sah kayak itu aja, harus seluruhnya. Nah, ya loh, basuh tangan, buang, nah lalu ini sampai ke tundun bulikakan pulang. Nah 3 kali nang kayak itu. Nah wajib seluruh kepala. Kedua, Maliki itu wajib ini bergosok kayak ini. Nah, kada boleh nang kayak ini kada boleh. Ya kan, no kiri kanan kayak ini bergosok. Kepala sudah tadi lah, telinga nabatis pulang. Wajib bergosok bujur-bujur kayak ini. Nah, kita Maliki lah asal meresap aja kayak ini langsung longkeran kayak ini aja kalau baik. Nah, menggosoknya Maliki itu sunat, Syafi'i sunat, tapi kalau Maliki wajib. Namun wudu yang seperti Imam Maliki nangka itu, maka boleh mengambil pembatal wudu seperti Imam Malik, bersentuhan laki bini kada batal. Bininya kayak itu juga wudunya seperti mazhab Maliki. Cuma lah Imam Syafi'i ini mengambil jadi batal itu kehati-hatian Sidin tuh nah. Ya Allah, kehati-hatian karena berikutan terus waktu kalau ada syahwat, nah dengan ada syahwatnya itu bisa jadi batal pulang. Nah, kalau pegangannya itu disertai syahwat, maka itu jadi batal. Maliki kah, Hambali kah, makinnya Imam Syafi'i makinnya itulah. Nah, sudah. Yang ketiga kalau Hanafi. Nah, kalau Hanafi ini kada batal kecuali laki bini itu jima. Pembatal laki bini itu hanya jima, hubungan suami ini lagi nih lah. Ekstrim lagi nih. Nah, jadi kesimpulannya adalah Imam Syafi'i madhab kita ini karena kehati-hatian Sidin. Kenapa Sidin berpendapat batal antara laki bini? Supaya ketika ibadat itu tidak disertai dengan syahwat lawan bini kita, ya kan? Nah, dijauhi aja sementara untuk
ibadah. Nah, kayak itu. Nah, jadi makanya di antara ulama-ulama kita terutama di Asia Tenggara ini banyak bermazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab karena kehati-hatian pendapat Imam Syafi'i itu dibanding dengan madhab-madhab yang lain. Bukannya salah, bujur aja, cuma kehati-hatian Imam Syafi'i, ya kan, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ya kan, nah kubur Sidin di Mesir. Oh lah, Sidin ini salah satu, ya kan, madhab yang nasabnya sama dengan nasab Nabi di Datu Sidin di Hasyim. Jadi di pihak abah dan di pihak ibu itu menuju kepada nasab Rasulullah. Itu salah satu madhab yang Quraisy. Quraisy itu ya bahasa kitanya habaib lah. Habaib itu yang Syafi'i. Nah, makanya bagian Yaman, Hadramaut itu rata-rata madhabnya Syafi'i karena nasabnya sama lawan Rasulullah ke atas. Itu Syafi'i itu. Ya kan? Bukannya mengalahkan mazhab yang lain kan adalah. Nah, cuma ini perpegangan kita. Kenapa ke Syafi'i? Karena itu tadi dari segi nasab sama lawan Nabi. Daripada pendapat sangat hati-hati Zaidin dari suatu masalah fikih. Nah itu maka sudah laki bini gurunya ini batal juga lah ya. Kan masalahnya bukan laki bininya, masalahnya yang bukan muhrimnya. Ya kan, sesuatu yang bukan muhrim lah itu boleh dikawini kalau. Nah, yang boleh dikawini itulah yang batal wudu. Yang bukan muhrim itu kada boleh dikawini, kada batal wudu. Contohnya dang sanak saudara seorang itu muhrim. Boleh nggak dikawini? Kada boleh, makanya kada batal. Ya Allah, kada batal. Jadi siapa yang kada batal sentuh lawan kita secara sapi inilah. Nah itu berarti kada boleh dikawini. Berarti muhrim. Nah di situ asal muasalnya itu. Nah ini. Nah jadi Siti Aisyah tadi yang kan tersentuh daripada telapak kaki Rasulullah. Wa huwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujud tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, ulun berlindung dengan keridhaan pian dari kemurkaan pian. Jangan sampai dimurkai nih. Nabi nih masih dah minta lindungi dari kemurkaan. Padahal Sidin nyata sudah Habibullah, kekasih Allah. Ini kada lain hendak melajari kita nih. Ya kan, tetap kita berdoa, tetap kita memohon supaya diridhoi oleh Allah. Wa mu'afatika min uqubatika, dan selamatkan daripada azab pian. Wa a'udzubika, dan ulun berlindung dengan pian, minka la usi sanaan alaika, kada kawal ulun menghitung ya kan pujian kepada engkau. Lah artinya banyak-banyak nikmat yang engkau berikan sehingga kada kau memuji. Kama asnaita, sebagaimana engkau memuji ala nafsika, atas diri engkau. Nah, kada kau memuji pian ini karena kebanyakan nikmat, nang pujian yang ada ini kada seimbang lawan pemberian pian. Nah, kayak itu tak. Nah, bujuran juga nih lah, kita ini banyak benar dapat nikmat Tuhan. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kada kawal. Mbah ya teh, lirikan mata kita aja nikmat. Ya Allah, nang mata nih bisa melirik, bisa berkedap-kedip, itu sudah nikmat. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Ya Allah, muntung kau mandir nih aja nah sudah nikmat, apalagi lebih pada itu. Kenapa?
urang nang kada kau pandir ini larang bener pian hendak kau mandirakan ya Allah. Contoh kenapa jadi kalau kau pandir stroke, akibat stroke kalau kau pandir lah kan jadi kada sampai ya stroke tuh. Ayo penyembuhan stroke awalah pian terapi macam-macam banyak benar sudah obat macam-macam kada sembuh-sembuh juga berapa habis duit sudah. Artinya kau pandir ini nikmat benar berarti ya kan. Nang kita sehat seluruh badan ini nikmat nang tak terhingga nih kada gampangan dia kan. Hanya di antara kawan kita nih ada nang garing sudahlah sesuai umur aja ya Allah kan. Ada nang garing Pak Haji soal dan kita doakanlah Haji Norecak ajian juga sini itu nah garingan lah. Mudah-mudahan ya jamaah kita semuaan juga disehatkan oleh Allah Ta'ala, disembuhkan dari semua penyakit. Mudah-mudahan Allah mendatangkan penyakit, Allah juga menyembuhkan penyakit itu. Kita semua dipanjangkan umur dalam taat ibadat sehat afiat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah itu lagi ya Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ya Allah. Jadi kita di situ aja. La syafi'a illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali pian jua. Tapi bersariat. Ahli sunnah wal jamaah menyuruh kita bersariat, menggaring berobat. Nah, tapi ya kan wajib diserahkan kepada Allah atau wajib tetap memohonnya kepada Allah. Ya kan? Obat tetap jalan, doanya diutamakan juga. Ya kan? Apalagi ketika hendak minum obat dan ya Allah, ulun sudah menjalankan syariat nang pian suruh berobat. Pian aja lagi menyembuhkan. Ya kan pian aja menyembuhkan. Mudah-mudahan berkat Fatihah, mudah-mudahan berkat wali-wali Allah, mudah-mudahan berkat guru-guruku, mudah-mudahan berkat abah mamaku, mudah-mudahan ulun minumnya pian menyembuhkan penyakit ulun. Baca Fatihah. Ya Allah, engkau baca Fatihahnya tuh senapas, tarik napas dulu sampai dolin amin. Ya kan? Nah, hanya minum obat tadi. Itu diantaranya cara bersyariat dan berhakikat dalam penyembuhan penyakit. Syariatnya obat minum ya Allah, hakikatnya serahkan kepada Allah, memohon supaya Allah menyembuhkan. Nah, kayak itu caranya. Ya kan? Ya tadinya makin Tuhan lah penyakit makin datangan ya Allah. Makin datangan nya. Nah, dasar nangka itu sudah adatnya. Ya kan dasar adatnya sudah jadi kada heran tadi. Kada heran nang Tuhan banyak garing memang sudah kayak itu putarannya sudah. Nah, ini. Nah, kita lanjutkan lagi hadis yang berikutnya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala berkata ya, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, apa ya jizu ahadukum? Apakah lemah kalian atau kadakawa kalian ayat sibar pikul yaumin alfa hasanatin, kalian mengerjakan setiap harinya 1000 kebaikan. Ya kan bahasa kitanya buat ikam kawalah menggawe ibadat 1000 kali. Kayak itu tuh pertanyaan Nabi. Pasa'ala sa'ilun min julasaihi, sekalinya ada yang bertakun di majelis Nabi itu. Kaifa yaksibu alfa hasanatin? Kayak apa ya Rasulullah supaya kami kawani menggawe 1000 kebaikan, 1000 ibadat? Banyak nih kan? 1000 pang. Qala Nabi bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Caranya aja Nabi bertasbih ikan 100 kali. 100 kalinya. Nah, payung tabulahu alfu hasanatin, maka ditulis bagi kalian 1000 kebaikan. Karena 1 dibalas 10.
berarti menggawi 100 menjadi 1000. Ya kalau kalian 10 nih. Nah, al-yufatu anhu al-khati'atin, atau dihapus dari engkau atau diampuni dari engkau itu 1000 dosa kesalahan. Dan tasbihnya jadilah subhanallah, 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 subhanallah. Di antaranya inilah subhanallah 100 kali, ya kan, sehari. Kan bagusnya dia malakan ya tasbih nih subhanallah. Kita 3 aja lah. Nah tapi 3 setiap sembahyang kali 5, ya Allah, jadi berapa kan? 155 lah. 3 kali 5 berapa? 165 lah. Nah jatuh. Artinya mau dihitung cicilan ini jadi duit 100 juga. Nah dapat berarti tak? Subhanallahnya dicicil 5 kali dalam sembahyang sebanyak 33. Artinya tasbih itu jangan tertinggal lah setiap sembahyang. Makanya inilah wiritan yang paling ringkas jangan tertinggal setelah salam itu 1, ya kan, membaca tasbih 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 33. Ya kan, tutup lawan Allahu Akbar kabira tenah. Ya kan, alhamdulillah jadi 100 tuh, semua 3 kalimat itu 100. 1 sudah. Yang kedua baca ayat kursi. Setiap sembahyang jangan lupa wiritan, jangan tertinggal ayat kursi. Allahumma tenah. Nah, Allahumma. Yang ketiga doa. Terserah aja nak bahasa apa lah, nak bahasa Jawa lah. Ya Allah. Tapi menjadi imam jangan bahasa Jawa lah, ini bingung orang. Iya kan? Mensorangan itu salah aja 3 itu dah. Seakan-akan wajib akan masing-masing. Ya kan, 3 itu nang jangan tertinggal wirid setelah sholat. Karena hadisnya semua sudah kita baca apa? Nang 3 tadi mendapat pahala orang nang sugih pak ibadat. Ya Allah, nang inya kau bersedekah, nang inya kau bantu orang ahli ibadat ulang, nang orang miskin ini kau menyaingi ibadat orang kaya raya pemurah nang ibadat tadi. Kau itu, ya kan? Nah, itu riwayat yang sebelum ini hadisnya. Nah, yang kedua ayat kursi. Ayat kursi ini ada di hadis menyatakan, ya kan? Orang yang kawa membaca ayat kursi setelah sholat itu adalah orang-orang yang soleh, ya Nabi. Lah, artinya orang kawa kita nih baca ayat kursi berarti tergolong kepada orang-orang yang soleh. Lawan itu juga penjagaan diri kita. Ayat kursi nih, Allahumma nih, itu adalah amalan penjagaan diri kita. Sampai setan aja angkat tangan kalau kita membentengi diri kita dengan ayat kursi. Makanya ratib meratib itulah ratib haddad. Itu ada ayat kursinya. Ya Allah, ratib haddad itu apa? Ayat kursi amanah Rasul awalnya itu pembentengan tuh. Karena sanadnya ayat kursi itu diantaranya dari setan juga, dari iblis. Ya Allah, itu riwayatnya Abu Hurairah. Ingatlah biar kisahnya lah. Abu Hurairah ditugasi Nabi menjadi haris, penjaga Baitul Mal. Ya kan? Penjaga Baitul Mal. Jadi apa yang harta ada di Baitul Mal, yang tukang jaga itu Abu Hurairah dahulu. Sekalinya datang orang Tuhan, ya kan, mengambil sakarung gandum. Lah, lalu disasahi oleh Abu Hurairah, dapat, ya kan, dapat. Nah, ikan aku tangkap hendak pula-pulakan lawan Nabi. Apa hukumannya? Ujaran orang Tuhan tadi, jangan, aku ini orang miskin, keluarga aku ini sudah 3 hari kada makan. Laporakannya lawan Nabi, kira-kira Nabi maaf ya kan, jangan ditangkap, aku aja kada jadi nah, publikakan pulang sakarung ini, asal jangan ditangkap, ampuni aku. Ini apa saya, ya kan, lapor lawan Nabi, wahai Rasulullah, malam tadi ada maling, tapi
Syafi'inya minta maaf gara-gara ada makan. Jenabi malam kena datang pulang tuh, jenabi orang tuh. Jaga pulang Abu Hurairah malam bujur datang pulang. Ya Allah lah, ambil pulang sekarung gandum, buka lagi ketangkapan pulang oleh Abu Hurairah. Nah, apa nih? Datang pulang. Apa pulang alasan nih? Aku pulang nih lah berisi kalau warga yang lain pulang bujuran, nah perlu benar dengan makanan ini karena kami bisa habis umur gara-gara pada makan ini dilapas pulang, ya kan? Lapas pulang, lapor pulang lawan Nabi, di hati malam ini datang pulang 3 kali datang pulang. Nah, menang ketiga nih kada lapas lagi Abu Hurairah. Pokoknya kau tangkap tuh bang, hadapakan Nabi dapat putusan hukumannya. Jaga Abu Hurairah, dasar bujur datang pulang, hendak ambil ketangkapan pulang. Lalu kada ada lagi alasan, pokoknya ikam ku hadapakan lawan Nabi. Bah itu pulang ujar orang tua taneh. Ketahuilah, ya kan? Atau namanya belum mengaku lagi. Hakunlah ikam ku bari amalan ya. Hakun lah ikam ku bari amalan nih. Napa tadi jadi ke maka maling kalau bari amalan aku. Nah, ketahuilah aku ini iblisnya. Aku ini iblis menyuruh jadi orang Tuhan. Hakun lah ikam ku bari amalan. Apabila ikam membaca ini, nah aku jadinya iblis lawan anak buahku setan tuh, kada kau ganggu ikam. Wah, bagus banget aja Abu Hurairah. Abu Hurairah ahli ibadat juga. Ya Allah, orangnya ahli wirid juga, mendengar diberi amalan, makanya langsung dari bos malingnya nih, dari bos penjahat nih, ya kan artinya nih amalan pamungkas nih. Nah, apa tadi amalannya aja? Apabila ikam tuh membaca Allahumma sampai Aliyul Azim yang kita kenal dengan ayat kursi. Aku jadi iblis dan anak buahku syaitan kada kau mengganggu ikam. Kada kau mengganggu ikam. Iyalah ya. Tapi syaratnya lah kepada yang ini lapas aku lah, jangan ditangkap diserang Nabi, lapas aku naik karena dapat amalan sudah, ya kan? Lalu dilapas iblis tadi, ya kan? Sudah esok hari subuhnya lapor lawan Nabi, dikisahkan, ya kan? Belum dapat amalan, dikisahkan dan jujur kalau aja Nabi datang pulang ninya. Tapi anehnya wahai Rasulullah, ini memberi amalan ayat kursi, jarnya kada kawan lagi nya menggoda, ya kan? Bagian membaca bujurlah wahai Rasulullah, bujur aja Nabi amalan itu. Nabi tahu sudah bujur amalan itu. Jadi selagi kau membaca ayat kursi, insya Allah iblis syaitan kada kau mengganggu. Kada mampu juga kursinya dibayarkan. Kursi dibayarkan. Ya kan, tawakan. Jadi dasar ayat kursi inilah wujudan tuh. Makanya kalau wirid atau hizib itu diantaranya ayat kursi. Ya Allah, ayat kursi itu pasti ada. Nah jadi kan amalan itu langsung dari ulangnya nih lah. Jadi dari memberi amalan kada kawa tambus tadi dari iblisnya langsung. Nah jadi makanya tadi ayat kursi jangan tertinggal setelah sembahyang 5 kali sembahyang kita kan 5 kali membaca, ya kan? Nah, bagus lawan doa tadi. Nah, ayuha setelah itu lagi hendak apakah misalnya, ya kan? Ini bagi 6 darurat hendak ancap benar. Kalau ada darurat kada hendak ancap kawan banyak kibang ya Allah macam-macam wiritan tuh dah yang sembahyang. Ini nang hendak ancap aja. Nah itu 3 amalan adalah setelah sembahyang. Nah ini tadi hadis siapa yang membaca tasbih 100 maka dicatat berbuat kebaikan 1000 kali dan diampuni 1000 dosa. Nah, selanjutnya lagi wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Tiap pagi wajib atas
atas tiap-tiap sendi-sendi di antara kalian itu sedekah. Nah, jadi sendi-sendi kita ini adalah wajib disedekahi, ya kan? Nah, di mana ada sendi-sendi kita nih, dari sini nih tangan nih, di jari-jari ini ada juga kan, ya Allah, dibatis ulang banyak benar. Nah, tuh sulamai adanya sendi-sendi kita nih wajib disedekahi. Wa kullu tasbihatin sadaqatun, tiap-tiap tasbih itu sedekah. Subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, setiap tahmid pun juga sedekah. Alhamdulillah sedekah juga. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, tiap-tiap tahlil la ilaha illallah sedekah juga. Wa kullu takbiratin sadaqatun, tiap-tiap takbir sedekah juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sedekah juga. Wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, menyuruh kebaikan sedekah juga. Wa nahyun 'anil munkar sadaqatun, menegah daripada kejahatan sedekah juga. Wa yujzi'u min dzalika, nah, memadai dari semua yang di atas tadi, tasbih kah, takbir kah, ayalah amar ma'ruf kah, nahi munkar kah. Nah, semuaan itu nah bisa digabungkan lawan amalan ini nih, nang kawa menyedekahi seluruh sendi-sendi kita. Apa itu? Rakaatani yarka'uhuma, 2 rakaat nang kita sembahyang minad duha, di waktu duha. Bahasa kitanya sembahyang duha. Artinya sembahyang duha itu bisa menyedekahi seluruh tubuh yang ada pada diri kita. Ya Allah, persendian anggota tubuh yang lainnya berkat sembahyang duha tadi, bahasa kitanya dimakaninya secara rohani sudah. Ya kan? Sudah di apa ngarannya, dikanyanginya dengan sembahyang duha tadi. Dan makanya inilah sembahyang duha ini sembahyang panarik rejeki. Kenapa? Karena sembahyang duha tadi mensedekahi berapa sendi di kita nih, berapa anggota nih. Kan artinya pemurah benar sembahyang duha tadi kalau menyedekahi itu. Makanya makin banyak kita sembahyang duha, berarti makin banyak penarik rezekinya, bersedekahnya. Dan jadi makanya bagus nih lah sembahyang duha tuh jangan tinggal. Ini penyedekah kita nih, ya kan? Dan jadi istilahnya adalah sembahyang duha ini juga sebagai apa namanya lah, penikmat daripada batang tubuh kita, karena ia sudah menyedekahi setiap hari lah secara rohani nih, ya kan, secara sir nih. Tapi jangan juga kena maka aku sudah sembahyang duha aja, kenapa aku garing aja. Nah, ya kan garing ini ada 2 juga. Ada garing zohirnya aja, batinnya kan garing. Ya kan? Walaupun awaknya sakit, tapi karena hatinya sehat, maka sakit tadi kada perasaan. Nah, kayak sehat aja, nah bisa nah kayak itu. Karena zohirnya biar pada kawai sudah hukum alamnya. Bila penyakitnya datang, ya Allah, daya tahan tubuh kada kawa juga, garing juga. Dan makanya ada orang soleh, wali-waliullah, ya kan, ada junang garing masih. Apakah sudah banyak dosa? Apakah sudah itu kalau selain duha? Oh, alahan pada kita, ya kan? Artinya penyembah yang benar, apa ibadah itu garingnya itu apa? Nah, itulah ujian sidin di situ. Nabi Ayub, banyak dosa lah gara-gara sin garing. Nabi kan maksum, ya Allah, lepas daripada dosa. Berniat aja menggawi dosa kada, apalagi menggawi. Nabi Ayub tapi ujian sidin digaring. Jangan dipadahkan Nabi Ayub kalau kebanyakan dosa lalu garing terus. Jangan, kada boleh kita. Memang ujiannya di situ. Orang soleh, ya Allah, apa guru sekompol, garing juga sidin. Nah, apakah banyak dosa? Kada. Itu rabbul derajat sidin di situ melalui
garing tadi, artinya ujiannya di situ. Arayan sembahyang kada, puasa kada pernah garing. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu dia bukan kada sembahyang, kada puasa lagi, ngaku Tuhan sudahnya. Jadi makhluk nang istilahnya lah masalah kesehatan yang paling hebat tuh Fir'aun dia. Karena riwayatnya Fir'aun ini salismaan aja kada pernah. Apalagi opnama di rumah sakit Sipa kada pernah. Kenapa? Rumah sakit Sipa kada ada lagi. Artinya opnama aja kada pernah. Kada pernah aja. Saking sehatnya tuh Fir'aun, apakah jamuknya lah. Jadi masalah garing ini itu artinya lumrah inilah, tinggal siapa orangnya dulu. Ya kan, siapa orangnya, nah itu menjadi bisa pengkifarat dosa atau bisa mengangkat derajat. Yang dipadahkan orang garing itu banyak dosa. Bahkan inilah orang nang garing langsung membawa mati, habis umur itu bersih orang itu berarti. Kenapa? Garingnya tadi menghapus dosanya. Ya kalau karena garing itu bukan kehendak si hamba, tapi garing itu kehendak Allah. Ya kan? Inya sabar aja garing itu, inya sandang aja garing itu menghapus dosanya sampai ke mati, bersih orang tak. Makanya orang nang garing sampai meninggal itu bersih berarti. Arayan kita sehat terus, ya Allah langsung mati. Nah, walau kita nih lagi. Artinya jadi antara faedahnya garing itu, ya Allah penghapus dosa, hapus dosa. Nah ini tadilah sembahyang duha lah. Sembahyang duha ini boleh aja sudah digawi setelah sholat isyraq, boleh juga sudah. Tapi yang afdolnya seperempat kan ada itu jam 9-an tuh, ya kan, seperempat siang ya lah. Nah itu boleh sudah afdolnya, tapi batasnya ya kan sampai azan zuhur. Terserah aja, yang penting digawi di waktunya itu. Nah dari sembahyang setelah isyraq sampai ke zuhur terserah aja, yang penting ya kan gawi di antara waktu itu. Waktu kapan enggak, yang penting kalau menggawi. Bagus tuh sembahyang duha nih biar panarik rezeki, ya Allah. Insya Allah batang tubuh kita menjadi nikmat, walaupun ada sakit jiwa, insya Allah tak menjadi ya kan pengkufur nikmat terhadap garing tadi. Nah insya Allah itu sabar aja menghadapinya kalau insya Allah dari faedah sembahyang duha. Nah ini amalan-amalan inilah. Nah mudah-mudahan kita semua kalau menggawinya dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua sehat, afiat, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat ibadat, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertahlillah mahaul Guru Qurnain bin Ishaq Isuk, ya Allah, mahaul Sidin Guru Qurnain, ya kan, guru kita, guru Tuhan. Isok Mahawang Sidin di Kubah Sidin, ya kan, di mana itu para hijrah sana. Nah, jadi kita berdulu Mahawul guru kita, ya kan, guru Qurnain bin Ishaq. Nah, mudah-mudahan Sidin diampuni oleh Allah Ta'ala, dilapangkan kubur Sidin, mudah-mudahan diangkat derajat Sidin setinggi-tinggi derajat dan mulia. Ya kan, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبارك تقبل ثواب وقرناه وما عملنا من أنواع الخير في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك نوديه إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقرون المفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين. وثواب النساء ثواب ذلك مع زبرك وإحسانك خصوصا إلى روح أستاذنا الكرام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وقرابتنا أجمعين. بالأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالأرواح من لا زائر ولا ذاكر له أوصل لهم زوجك منا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها فداء له من النار حجابا له من النار شراء له من النار واسكا له من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعلهم الجنة مثواهم ونازلهم. اللهم ابصر لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا
عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأغنياء الشاكرين ومن الأولياء المتقين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malam Kamis dibukalah pengajian maulidan di rumah Hondon bulanan, diundang semuaan bagian binian. Malam Kamis dibuka. Nah, berilah tahanan kita taqabbalallahu minkum minna